Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi dan pengukuran resiko. Dari pendahuluannya, jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka resiko tidak bisa diukur. Jika resiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola resiko dengan baik. Identifikasi resiko. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko. Yang kedua, mengukur resiko tersebut, melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas resiko tersebut. Siklus manajemen resiko atau mapping resiko. Tahap pertama resiko perlu diidentifikasikan, kemudian dipelajari dan dianalisis karakteristik resiko serta lakukan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik resiko akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola resiko. Tahap kedua adalah menentukan skala prioritas resiko, di mana kuantifikasi resiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot resiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tahap ketiga adalah fokus pada resiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas paling besar. Tahap keempat adalah mengelola resiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Nah, di sini ada proses mapping resiko. Dari mulai identifikasi, memahami, evaluasi, lalu prioritas, kelola, dan revisi. Analisis sekuen risiko. Sekuen risiko lalu ke kerugian. Nah, di sini ada sumber risiko, risk factor, exposure terhadap risiko, gudang yang bisa terbakar, lalu terjadinya kebakaran atau kejadian melibatkan kerugian, dan sampai ada kerugiannya gitu. Proses analisis sekuen. Bagian tersebut menunjukkan pertama ada sumber risiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor risiko atau risk factor yang menjadi katalis yaitu yang mempercepat terjadinya risiko. Risk factor tersebut adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar. Maka gedung memiliki exposure terhadap risiko kebakaran. Kemudian terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu kebakaran. Kebakaran ini yang mengakibatkan kerugian. Analisis sekuen risiko. Setelah dilakukan analisis sekuen, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contoh, api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tersebut membantu manusia. Oleh karena itu, kita dapat menghindari risk factor, misal dengan menjauhkan minyak dari kompor. Alternatif lain, kita bisa menggantikan kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah, atau alternatif lain antisipasi dengan menyediakan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Pengelola risiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Berikut sumber-sumber risiko dilakukan di sekitar. Ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, lingkungan ekonomi. Dengan mengamati sumber risiko, maka kita bisa memperoleh gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Berikut alternatif kategori risiko. Konsumen, keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Supplier,
pasokan dari supplier tidak tepat waktu, terlambat, atau spesifikasi berbeda. Lalu pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik. Pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Lalu regulator, perusahaan gagal memenuhi peraturan atau perundangan. Teknik lain pendukung identifikasi risiko. Yang pertama, metode laporan keuangan. Kedua, menganalisis flow chart, kegiatan dan operasi perusahaan. Lalu analisis kontrak dan catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan, lalu survei atau wawancara terhadap manajer. Metode laporan keuangan untuk mengidentifikasi risiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan. Kemudian dianalisis risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Contoh risiko penyelewengan kas, gagal bayar hutang, meningkatnya suku bunga kredit, tagihan macet, depresiasi aset, dan lain-lain. Analisis flow chart, kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat sumber-sumber risiko dari flow chart, kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai untuk risiko tertentu, misal risiko dari proses produksi. Proses produksi dimulai dari masuknya input, proses input tersebut sampai menjadi output tertentu. Dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut muncul kegiatan yang tidak diinginkan, misal kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan lain-lain. Dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan melokalisir terjadinya risiko, kemudian mengidentifikasi sumber risiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Analisis kontraknya, analisis kontrak itu bertujuan melihat risiko yang bisa muncul karena kontrak tersebut. Risiko ini berkaitan dengan risiko hukum. Spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam membuat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh. Untuk memaksimalkan risiko seperti risiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Untuk meminimalisasi risiko hukum bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Ketidaknormalan bisa menjadi karena frekuensi yang terlalu sering atau nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terhadap penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi risiko. Nah, untuk survei atau wawancara, manajemen merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termasuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam metode ini, yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Ilustrasinya, unit Grain Growth, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian di Kanada, melakukan interview atau brainstorming antara manajer perusahaan dengan manajer risiko untuk mengidentifikasi risiko. Dari hasil diskusi teridentifikasi ada 6 tipe risiko yang penting. Yang pertama, risiko komoditas, harga komoditas jatuh. Yang kedua, risiko cuaca yang tidak menentu mempengaruhi volume hasil pertanian pada saat panen tiba. Risiko counterparty, perusahaan gagal memenuhi kontrak kerjasama dengan buyers maupun mitra bisnis lainnya. Yang keempat, risiko lingkungan, perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena dituduh merusak lingkungan. Yang kelima, risiko persediaan hasil pertanian rusak atau membusuk. Yang keenam, risiko piutang, tagihan dari konsumen macet.
Mengukur resiko. Setelah resiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur resiko. Jika resiko bisa diukur, maka manajer resiko bisa melihat tinggi, rendahnya, dan kecilnya resiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran resiko, maka bisa dilakukan prioritasi resiko yang paling relevan. Pengukuran resiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi resiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi resiko akan sangat tergantung dari karakteristik resiko. Contoh, resiko pasar dengan resiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda sehingga pengukuran pun berbeda. Nah, ini untuk pengukuran beberapa resikonya. Ada tipe resikonya, itu ada resiko pasar, resiko kredit, resiko perubahan tingkat bunga, resiko operasional, kematian, kesehatan, teknologi. Definisinya ada, teknik pengukurannya. Tabel tersebut itu menunjukkan tipe resiko yang berbeda yang menghadirkan teknik pengukuran berbeda. Tingkat pengukuran berbeda, tingkat kecanggihannya dari mulai yang paling sederhana yaitu matriks frekuensi sampai pada stress testing yang lebih rumit. Untuk beberapa risiko sulit dikuantifikasi, misal risiko teknologi. Tipe risiko ini menggunakan teknik analisis skenario, yaitu mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organisasi. Matrik frekuensi dan signifikasinya itu contoh manajer resiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria, misal frekuensi rendah, sedang, dan menengah, atau membuat signifikansi kerugian dengan normal, menengah, serius. Setelah ditetapkan standar untuk 2 dimensi, maka langkah berikutnya adalah menerapkan teknik tersebut untuk menerapkan evaluasi resiko tertentu. Nah, ini merupakan bagian berikut dari matrik frekuensi dan signifikasi. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.